Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Yulia dengan NPM 2413024030. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2024. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tutorial login Chrome, login WordPress, serta fitur-fitur yang terdapat di WordPress. Nah, yang pertama kita login Chrome terlebih dahulu. Kita buka Chrome-nya. Kemudian karena kita memakai akun baru, jadi kita klik add. Kemudian kita klik sign in. Nah, di sini kita klik yang create account karena kita memakai akun yang baru. Ini pilih yang for my personal use. Kita masukin aja first name and last name. Klik next. Kita masukin tahun, bulan, tanggal, dan jenis kelamin kita. Kita klik next. Nah, di bagian ini tuh ada English language gitu. Kita bisa pilih yang Indonesia. Ini alamat Gmail kita. Kita mau buat sendiri juga bisa, mau pilih dari yang udah ada juga bisa. Nah, ini kita masukkan sandinya. Nah, di sini kita masukkan nomor telepon kita ya. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Tadi karena ada sedikit masalah, kita klik lagi aja tanda plusnya. Nah, tadi kan akunnya tuh udah terbuat, cuma karena ada error sedikit, jadi kita tinggal masukin aja alamat email yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita klik next. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian ini kita klik dan ini kita klik cancel aja. Begitulah tutorial cara login Google Chrome-nya. Kemudian kita di sini mau login ke Google WordPress. Kita klik aja WordPress. Nah, ini kita klik yang ada wordpress.com-nya. Get start. Continue with Google. Kemudian kita masukkan email kita. Kemudian kita klik lanjutkan. Sebentar, tunggu. Setelah kita klik login, masukin email tadi. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian akan diarahkan pada choose your domain. Ini kita cari aja nama kita. Nah, di sini tuh kita cari yang gratis ya, yang free. Nih, contohnya kayak gini. Klik select. Kemudian kita klik continue. Kita klik yang start with free. Nah, ini bisa kalian skip aja. Nah, di sini itu akan diarahkan ke tema-tema. Ini aja temanya dulu asalan. Ini nanti kita klik continue, klik skip to dashboard. Nah, nanti ini kita klik yang launch your site. Itu nanti kita klik yang get your theme. Klik X ini close. Nah, terus kita yang ke bagian appearance, kemudian kita klik yang themes. Nah, tema yang kita pakai kali ini adalah tema Rowling. Kita klik. Kemudian kita pada halaman ini kita klik activate. Nah, kemudian kita bisa customize site. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini kalau kalian menggunakan tema Rowling tadi. Nah, karena saya itu sudah membuat post-postnya dan sudah mengedit WordPress-nya, jadi kita langsung masuk ke fitur-fiturnya saja. Nanti tampilannya akan seperti ini, tampilan pertamanya. Kemudian kita ke identitas situs. Nah, di sini ada judul situs. Ya, kalian masukkan aja judul situsnya, yaitu nama kalian. Nah, nanti akan tampil di sini. Kemudian ada slogan. Itu kalian bebas ya slogannya mau masukkan seperti apa. Kemudian ada logo. Nah, di sini kita masukin logonya aja. Kalian pertama harus nyiapin logonya dulu. Habis itu nanti sudah di bagian identitas situs tuh hanya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat warna dan latar belakang. Ya, ini kita kalau aku sendiri milih temanya kayak biru-biru gitu. Ini warna latar belakangnya.
Nah, kemudian kalau misalnya kalian itu udah ngedit gitu ya, misalnya udah nentuin warna latar belakangnya, itu jangan lupa klik simpan gitu, karena dia tidak akan tersimpan otomatis gitu, karena kalian harus klik simpannya terlebih dahulu. Kemudian di sini tuh juga ada menu. Nah, di sini tuh kan ada home, beranda, profile, materi, galeri, dan soal. Nah, itu kita ngeditnya dari menu. Nah, ini kita klik menu yang udah dibuat tadi. Kalau kalian belum ada menunya, itu kita klik yang buat menu baru. Habis klik buat menu baru itu, ini kita nama menunya, kita masukin dulu menu. Habis itu kita klik yang berikutnya. Nah, di sini kita klik yang tambahkan item aja. Nah, di sini kita baru masukin kayak ada home, ada beranda, profile, materi gitu. Nanti kita klik tambah. Nah, itu kita masukinnya satu-satu gitu. Misalnya home ya. Kita klik tambah. Nah, nanti akan muncul di sini home gitu. Nah, terus di bagian materi ini kan ada subbabnya nih. Ada subbab-subbabnya, terus di galeri ada subbab-subbabnya. Itu cara buatnya tuh gini. Kita klik yang tadi sesuaikan, kemudian kita klik yang menu. Nah, pada bagian menu itu kita masukin aja tambahkan item. Kita masukin misalnya kayak materi. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini kan tadi udah tambah ya, ini materi. Ini tuh kita tinggal naikin aja ke tempat dimana kita tuh mau jadiin dia subbab. Misalnya di bank soal ya. Materi ini kita mau masukin di bank soal. Itu kita tarik aja, terus kita tuh kayak menjorokin ke dalam gini. Nah, misal kayak gini. Nah, itu kita jangan lupa klik simpan perubahan. Nah, bisa kita klik di bank soal tadi. Nah, muncul dia materi. Nah, jadi gitu cara membuat subbab. Jadi kita tinggal jorokkan aja ke dalam gitu. Untuk mengedit widget nih, seperti yang ada pada tempat saya ini ada Biflo, ada gambar, Spotify, menu cari gitu-gitu. Nah, itu kita klik yang widget. Kemudian itu kita klik aja tanda plusnya. Nah, di sini terserah kalian mau masukin apa aja. Kalau di sini kan saya ada video ya, kayak gift gitu. Jadi kita klik yang gambar. Nih, kita klik yang gambar. Nah, terus nanti kita klik upload. Nah, di sini kita masukin aja GIF-nya. Kalau itu tergantung kalian ya mau masukin gambar atau GIF. Kalau aku kan yang pertama GIF dulu. Nah, di sini. Nah, nanti dia akan muncul. Gini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mau letakin GIF yang barusan ini di atas, itu kita tinggal klik yang geser ataupun ada pindahkan ke atas, pindahkan ke bawah. Ini ada kursor ataupun tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Nah, itu. Misalnya gini. Nah, kita bisa atur tata letaknya yang mana yang mau duluan gitu. Nah, jadinya seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan gambar itu sama aja kayak tadi, kita klik plus, kemudian kita cari yang gambar, habis itu kita upload gambarnya gitu. Nah, kemudian untuk ke menu pencarian ini itu kita klik aja cari. Nah, di sini habis itu kita klik, sudah jadi seperti ini. Plus, kemudian kita cari yang Spotify. Nih, semacam Spotify. Habis itu kita masukkan aja link lagu yang mau kita masukin ke bagian widgetnya. Kemudian kita klik yang sematkan. Kurang lebih caranya tuh seperti itu untuk yang Spotify. Jadi kita tinggal klik tanda plus, terus kita cari aja Spotify, habis itu kita salin URL-nya. Nah, habis itu di sini ada kalender, itu kalian bisa klik tanda plus lagi, kemudian kita cari kalender. Nah, ini akan muncul kalender. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai mengedit widgetnya, itu jangan lupa klik simpan perubahan. Nah, selesai kita ngedit widget tadi, itu kita bisa ke bagian menu. Di sini kan tadi kita udah buat menunya ya kan, ada home, beranda, profile, materi, galeri, bank soal. Nah, di sini juga ada subbab-subbabnya. Yang pertama kita ke home terlebih dahulu. Nah, di home ini itu tuh dapetinnya dari post. Jadi kalian tinggal klik yang tanda rumah ini. Kemudian kita klik yang semua post. Nah, di sini kalian itu bisa nambahin post baru dengan klik yang add post. Kalau misalnya kalian mau menambahkan post baru, itu kita klik yang add post aja. Nah, di sini isi dari postnya itu ada yang udah aku buat. Kita klik aja edit. Kita klik salah satu post yang udah dibuat ya. Nah, nanti di bagian sini tuh kalian silahkan masukkan judul dari materi kalian. Kalau di sini ada dasar fisik, warisan sifat gitu. Nah, kemudian gimana cara untuk nambahin GIF ini? Ini GIF ya, kawan-kawan, bukan video, tapi GIF. Nah, itu caranya mudah banget. Caranya tuh tinggal kita klik ini, kita klik yang tanda biru ini.
Kemudian kita klik gambar. Nah, ini kita klik gambar. Kita klik upload. Nah, pilih GIF yang tadi. Kita klik open. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, itu untuk menambahkan gambarnya atau videonya. Nah, itu untuk menambahkan GIF. Cara seperti itu. Nah, untuk menambahkan gambar itu sama. Caranya itu sama dengan klik gambar aja. Habis itu nanti kita upload dan klik gambar. Nah, di sini tuh kan ada tulisan yang ada latar belakangnya kan. Itu caranya kita tulis aja dulu. Kita ketik aja dulu apa yang kita ketik di sini. Kemudian nantinya di bagian ini, di bagian blog, di bagian settings ini kita pilih yang blog, kemudian kita pilih yang latar belakang. Nah, di sini ada yang warna, ada yang satu warna gitu. Kemudian ada juga yang gradient. Bisa kita pilih yang ini. Nah, jadilah seperti ini. Jadi tulisannya ada latar belakang warna gitu. Di latar belakangnya warna. Nah, jadi tulisannya di belakang itu ada warna, ada latar belakangnya gitu. Nah, kemudian setelah itu untuk kalian yang mau mengedit fontnya itu bisa klik yang setting tadi, kemudian klik yang tipografi. Nah, terus kita klik yang font. Nah, ini kita klik aja fontnya. Nah, di sini ada banyak fontnya, itu kalian pilih aja yang mana yang mau dipakai. Misalnya ini gitu. Terus di sini juga ada, kemudian di sini juga ada ukuran medium. Jadi ini tuh ukuran dari fontnya tadi, itu ada S, M, L, dan XL. Kemudian bisa juga kayak kita menyesuaikan sendiri, itu kita tinggal atur ukuran aja. Ukuran juga bisa kita tambah, terserah kalian deh. Nah, kemudian warna teksnya juga itu bisa sesuai kalian. Di sini bisa merah, terus bisa orange, hitam. Nah, ini kalian atur aja. Nah, kemudian di sini tuh ada video, ya, ini ada video. Itu cara nambahin video YouTube-nya, itu kita tinggal klik aja tanda plus, kemudian kita klik YouTube. Nih, kita klik yang sematkan YouTube. Itu kita masukin aja, kita salin aja URL-nya. Kemudian kalau udah disalin, kita klik yang sematkan. Dan nanti akan muncul seperti video ini. Muncul seperti ini. Kemudian setelah itu di bagian bawah sini tuh ada kontak me. Itu di bagian bawah situ ada kontak me. Itu tinggal kalian edit aja. Terus di sini ada icon sosial media. Nah, itu caranya tuh gini. Kita klik yang tanda plus tadi, terus kita cari icon sosial. Nah, ini. Kemudian kita klik tambah ini. Nah, kita masukin aja, kita tambah di sini ada sosial Instagram, TikTok, YouTube, misalnya Instagram. Habis itu kita pencet logonya, habis itu kita masukin tautan Instagram kita. Setelah itu untuk nambahin akun sosial yang lain itu tinggal klik yang tambah. Kemudian klik misalnya TikTok. Nah, ini sama, klik aja logonya, habis itu masukin tautan TikTok kalian. Nah, habis itu kita klik yang simpan. Nah, nantinya, nah itu kan tadi itu udah fitur-fiturnya kan. Nah, kemudian kalau misal kalian udah menulis sebuah post, itu kayak kalian terbitkan terlebih dahulu. Kalau misal kalian udah ngedit post-postnya, itu kalian terbitkan. Kemudian di sini itu kita klik terbitkan. Nah, kemudian pada halaman seperti ini, kita tuh bisa menambahkan sebuah kategori dengan klik yang tetapkan kategori. Kemudian, misalnya kalian postnya itu tentang biologi misalnya. Nah, tinggal tambahin aja kategori baru ya, misal bio gitu. Habis itu kita klik yang tambahkan kategori baru. Ini aku udah ada kategori-kategori biologinya kan. Nah, ini. Terus kita tinggal checklist saja, mau dimasukin ke kategori yang mana aja. Kemudian habis itu baru kita klik terbitkan. Nah, terus kita klik yang tampilkan post. Nah, nanti post yang udah kita buat tuh nanti bakalan kayak gini lah contohnya. Ini adalah contoh dari post yang udah aku edit dan udah aku terbitkan juga. Jadi kayak gini contohnya nanti. Nah, itu bagian post-post tadi ya. Nah, kemudian di post itu juga bisa kalian tambahin fitur kayak klik di sini tuh caranya itu kayak klik yang tanda plus, kemudian klik yang pola, klik yang semua. Oh, salah, tombol coknya. Nah, habis itu kita cari yang tombol. Nah, ini kita klik tombol. Habis itu di sini kita tambahin teks aja di sini. Nah, habis itu biar sekali klik langsung muncul ke halaman yang lain, itu tinggal kita masukkan aja atau sisipkan link dengan klik yang ini, tautan ini.
Nah, di sini nanti kalian silakan salin URL apapun, misalnya dari halaman lain atau dari artikel atau dari video YouTube. Nah, di sini saya akan memasukkan video YouTube gitu ya. Kita klik aja video YouTube, terus kita enter. Nah, jadi nanti ini bakalan, kalau misalnya kita klik itu bakalan muncul ke halaman baru. Contohnya itu seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini yang tadi udah kita edit tambah ke tombol tadi, itu kita bisa klik. Nah, itu nanti akan diarahkan ke halaman YouTube. Racik tepung bumbu, beli satu racik tepung bumbu serbaguna atau bakwan, gratis racik bumbu. Nah, tadi seperti itu untuk menambahkan fitur yang klik di sini. Belum, masih lama, diam dulu. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu ada di bagian tulisan, tapi dia itu sekali diklik langsung beralih ke halaman lain. Itu caranya kita tinggal klik aja, misalnya tautan game. Nah, itu sebenarnya caranya itu sama aja, guys. Habis itu kita klik yang sisipkan tadi. Nanti kalian silahkan masukkan aja. Misalnya, habis itu kita klik enter. Nah, nanti dia berubah menjadi biru. Nah, setelah itu ini kan biru ya. Kalau misal kalian mau ngerubah lagi warnanya biar dia nggak biru, itu tinggal klik yang setting. Nah, di bagian blok itu kalian klik yang teks. Kemudian kita klik yang warna hitam, biar dia nggak jadi biru ataupun berwarna hitam gini. Nah, kemudian itu saja untuk mengedit post-post yang nanti akan tampil di bagian yang home ini. Nah, jadi begitu saja untuk mengedit yang bagian-bagian post. Terus di sini tuh kan tadi untuk ngedit di bagian home ya. Ini ada editan tadi. Kalau misal kalian nambahin gambar tadi nanti akan muncul seperti ini. Kalau yang di bagian contoh ini kan tadi kita nggak nampilin gambar gitu kan. Kemudian ada di bagian beranda. Nah, di bagian berandaku itu ada give welcome, terus ada seperti ini. Nah, itu caranya. Itu caranya kita klik edit. Nah, untuk give welcome ini caranya tuh sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu tinggal kita klik aja tanda plus, terus masukin gambar, terus nanti kita pilih yang give. Nah, itu. Nah, untuk yang seperti ini, yang ada tulisan baca selengkapnya, terus ada tulisan di atas give atau di atas gambar, itu caranya itu kita klik pola. Ini kita klik pola. Nah, kemudian di sini ada, kita klik aja yang semua. Template-nya itu seperti kita klik cari pola. Nah, kita pilih pola yang seperti ini ya, yang dia ada tulisan di atas gambarnya. Nah, caranya itu seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tambahin judul. Kemudian di bagian tulisan ini juga kita bisa tambahin kayak punya aku gini, keterangan singkat dari judul tersebut. Habis itu nanti di bagian tombol itu kita bisa edit kayak baca selengkapnya. Nah, nanti caranya itu sama seperti sebelumnya. Ketika dipencet langsung diarahkan ke halaman yang sebelumnya atau di halaman tempat kita menaruh materi tadi. Misalnya kan ini tadi tuh aku, nah di bagian baca selengkapnya itu kita bisa sisipkan link post tadi. Jadi ketika teman-teman mengklik itu nanti akan diarahkan pada post yang berisi materi-materi tadi. Seperti itu. Caranya sama, tinggal salin URL aja. Itu bisa kita rubah. Kita klik yang gantikan, klik yang upload. Nah, di sini kalian tinggal tambahin aja gambarnya mau yang seperti apa. Misalnya ini, terus kita klik open. Nah, jadinya nanti seperti ini. Untuk font bisa dirubah ya kawan-kawan di setting ini. Pada bagian teks. Terus kalau misalkan kalian tambahin latar belakang juga bisa. Untuk ukuran juga bisa diatur di sini di setting. Nah, sudah seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian untuk di bagian artikel terkait masih sama kayak tadi. Nah, untuk di bagian ini ada footer gini, itu dan ada sosial media. Nah, jadi untuk di bagian, jadi di sini juga ada footer. Nah, cara nambahin footer ini itu tinggal kita klik yang tanda plus, kemudian kita cari footer.
Nah, ini kita klik yang footer itu, kita klik yang footer. Kemudian di sini kita pilih aja kalian mau footernya kayak gimana. Kalau aku sih pakainya yang ini. Nah, aku pakai sini tuh kalian bisa edit aja. Nah, kemudian di sini tuh kayak kita bisa edit sesuai yang kita mau. Setelah di sini aku mau langsung tulis nama Nadia tadi. Ini untuk judulnya kita hapus saja. Kita hapus. Nah, terus ini kita bisa klik yang gaya. Pada bagian setting kita klik yang gaya. Terus ini teksnya bisa kita rubah warnanya, biru, misal edit aja deh semua kalian. Untuk ukurannya juga bisa pilih yang L, XL gitu. Terus nanti untuk bagian perusahaan ini kita ganti jadi alamat kita. Terus di bagian bawahnya tuh tinggal masukin yang kayak gini. Ada program studi, pendidikan biologi, dan lain sebagainya. Terus di bagian menu kita klik aja menu gitu. Nah, terus di bagian menu kan tadi kita ada home, beranda, profile, dan segala macam. Nanti kita masukin aja ke sini. Nah, tapi di bagian aku ini kan ada pas kita pencet ada diarahkan ke halamannya kan. Nah, jadi sebelum kalian mengedit footer ini, pastikan dulu kalian tuh ngedit bagian-bagian menu tadi. Bagian home harus udah diedit, nanti salin linknya, terus beranda juga salin linknya gitu. Caranya tuh tetap sama, tinggal kalian blok aja, habis itu kalian sisipkan URL. Nah, ini kalian masukkan link di bagian menu tersebut. Nah, udah jadi seperti itu. Untuk sosial media masih sama, itu kita memakai fitur yang icon sosial tadi. Udah. Mungkin seperti itu aja untuk bagian beranda. Nah, kemudian kita ke bagian profile. Nah, di bagian profile aku ada kayak gini, ada YouTube, ada tulisan seperti ini, ada foto, dan seperti ini. Nah, ini caranya. Pertama kita klik edit dulu. Nah, untuk menambahkan video YouTube ini sama seperti tadi ya, kita tinggal klik yang tanda plus, kemudian kita cari YouTube. Nah, terus di sematan YouTube ini nanti kalian tinggal masukkan URL aja. Habis itu nanti muncul seperti yang punya aku tadi. Kemudian untuk di bagian ini ya hello everyone, nama tulisan ini itu sama, tinggal kalian ketik aja. Habis itu nanti ya tinggal tambahkan latar belakang seperti itu. Ini. Nah, gitu. Untuk yang bagian foto itu fiturnya sama juga, tinggal klik yang gambar. Kemudian nanti klik upload. Gini, kita klik pilih aja foto mana yang mau diupload. Kemudian setelah itu untuk tulisan seperti itu aja. Nah, di sini tuh ada bagian kayak gini kan. Nah, itu cara buatnya gampang. Tinggal klik pola. Terus pilih yang tautan di biografi. Kita klik yang terserah kalian mau yang mana. Kalau aku sih yang ini yang tengah. Kemudian habis itu kita edit aja. Nah, ini kita edit aja. Untuk fotonya bisa diganti dengan klik upload. Bisa diganti, tinggal klik yang gantikan terus upload. Habis itu upload aja foto yang mau kalian pakai. Habis itu untuk di bagian nama juga bisa diganti. Kalau di aku kan diganti nama aku sendiri ya. Nah, jadi seperti ini. Nantinya kalian edit aja, jadilah seperti ini nanti. Nah, kemudian untuk di bagian post ini tuh caranya tuh gampang, tinggal kalian klik tambah. Habis itu kita cari query loop. Nah, kita klik yang query loop ini. Nah, kemudian ini ada template-nya. Kemudian ada template-nya, tinggal kita klik pilih. Habis itu ya udah. Kalau aku kan tadi tuh pakai yang ini ya, pakai yang ini. Bisa juga kalian pakai yang seperti ini. Kalau aku tadi pakai yang ini. Udah, jadi deh seperti ini. Nah, ini tuh nanti kalau dipencet juga bisa langsung diarahin ke halaman materi kita. Nah, seperti itu. Kemudian ini footer sama sosial media sama. Nah, jadi seperti itu aja cara ngedit di bagian profil aku. Kemudian kita beralih ke bagian materi. Nah, di materi ini aku tuh terdapat beberapa subbab ya. Jadi di bagian materinya sendiri aku langsung buat kayak gini. Sama caranya itu kita klik edit. Nah, untuk ngedit yang kayak gini, itu tuh kita pakai pola guys. Jadi kita klik tanda plus, terus cari pola. Nah, kemudian klik aja, cari aja pola-pola. Kalau aku pakai pola yang ini.
Kalau kemarin aku pakai pola yang ini. Nah ini nanti tinggal diedit aja capnya aku. Bagian ini masukin judulnya, misalnya dasar warisan. Kemudian ini kita hapus saja harga ini. Nah untuk bagian bintang ini tuh kayak untuk penghias saja sih. Kalau misalnya kalian mau dihapus ya tinggal hapus, kalau aku kan enggak. Nah terus di bagian sekarang kita klik yang baca selengkapnya. Nah ini nanti di bagian ini kalian masukin aja kayak keterangan singkat dari judul materi kalian ini. Nah untuk bagian ini tuh kayak kalian bisa dihapus juga. Ya bagian ini bisa kalian hapus. Nah untuk bagian foto itu kita klik gantikan aja. Habis itu upload foto yang mau dipakai kayak aku ini. Udah kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian materi. Kita intinya pakai pola di bagian ini. Kemudian untuk di bagian subbab, subbabnya tuh seperti ini. Kurang lebih sama kayak yang di bagian post ini. Ini di bagian home ini. Nih sama aja. Sama. Kemudian untuk di bagian galeri. Nah, di bagian galerinya itu sendiri aku ngetik seperti ini. Nah, ini tuh sama aja kayak tinggal klik edit. Terus ini tambahin tulisan, lalu tambahin latar belakang dengan klik yang setting, habis itu masukin aja. Nah, di sini juga aku kayak menyisipkan link gitu. Caranya sama, kayak tinggal klik yang sisipkan. Seperti itu aja. Nah, terus di bagian galeri ini aku juga masukin beberapa subbab. Kayak yang pertama seperti ini. Cara ngebayin subbabnya tuh seperti yang awal tadi ya, yang di bagian sesuaikan, terus di bagian menu, klik menu yang udah dibuat, terus kita klik yang tambahkan item, baru nanti kita bisa geser-geser kayak gini. Nah ini, tinggal tambahin aja subbab agak dijorokkan ke dalam udah seperti itu. Nah kemudian ini bagian subbabnya aku masukin judul, habis itu aku masukin teks singkat, habis itu gambar. Nah caranya yang ini, itu tinggal kita klik edit, habis itu biar dia ada keterangan di bawahnya, itu kita klik aja pilih, kita cari pada tanda plus ini, kemudian kita cari galeri. Nah ini, kemudian kita klik upload. Salah. Kemudian kita klik upload. Nah, upload aja fotonya. Nah, seperti ini kita klik open. Habis itu kita klik yang tambahkan keterangan. Nah, nanti kita tambahkan keterangan di keterangan aja, misalnya. Nah, udah jadi seperti ini. Udah deh, jadinya nanti kayak gini. Nah, ini video pembelajaran juga aku sisipkan link, di bagian materi pembelajaran juga aku sisipkan link. Kurang lebih seperti itu. Untuk bagian subbab galeri. Nah, kemudian di sini ada bank soal. Nah, cara ngedit yang seperti ini, tinggal klik edit, kemudian ya masukkan pola, dan nanti diarahkan seperti ini. Nah, sebelumnya di sini aku tuh ada materinya, aku hapus dulu. Nah, kemudian pada bagian bank soal ini aku udah buat 3 kuis ya, jadi aku masukin kayak subbab gitu. Nah, ini kuis pertama. Kuisnya tuh seperti ini caranya. Yang pertama itu adalah kita klik edit. Kemudian kita tambahkan fitur kuis. Caranya itu kita klik yang plus, kemudian kita klik kuis. Nih. Nah, ini kita klik kuis. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita klik yang buat kuis baru. Nah, habis itu kita klik login. Nah, kemudian kita create new. Seperti ini nggak sih? Create new. Kita klik yang kuis. Untuk judulnya bisa ganti jadi kuis pertama. Nah, kemudian pada halaman yang pertama itu kita klik yang form fields, itu kita klik yang nama. Nah, di sini kita tambahin aja kayak nama lengkap. Nah, di bagian ini question settings itu kita klik yang question is mandatory. Terus answer settingsnya juga kita klik yang first and last. Jadi cuma ada nama depan dan nama belakang. Ini kita bisa edit. Kemudian jangan lupa klik save. Nah, selesai di halaman pertama, kita ke halaman kedua, tinggal klik yang add page. Nah, nanti bertambah halamannya. Habis itu kita klik yang question, terus multiple choice. Habis itu kita masukin aja soal-soal kita. Habis itu masukin pilihannya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini kita itu bisa memilih jawaban yang benar. Nah, ini jawaban yang benar itu yang A, misalnya. Kemudian ini kita klik question is mandatory. As entered ini, yang auto choice, itu kita ganti ke yang A sampai Z. Habis itu kita save. Kita klik confirm.
Nah, jadi deh seperti ini. Kemudian kita untuk menambahkan pertanyaan yang lain itu kita tinggal klik aja yang multiple choice lagi. Nah, biar soal kalian itu ada gambarnya, itu kalian tinggal klik yang ini, insert image. Kemudian kalian pilih aja ya, kita klik browse. Kita pilih gambarnya. Kemudian kita klik upload. Nah, jadinya nanti seperti ini, baru nanti kita masukkan soalnya. Terus nanti kita masukin aja option-optionnya. Nah, kita masukin aja seperti ini. Habis itu kita pilih jawaban yang benar, question is mandatory-nya di checklist, kemudian yang auto choice A sampai Z. Nah, jadilah seperti ini. Jadi dia soalnya ada gambar. Kita klik save. Nah, untuk pertanyaan yang ada videonya, itu kita tinggal klik yang insert video. Ini, terus kemudian kita klik yang, kalau tadi kan kita klik yang upload ini kan, sekarang kita klik yang embed media. Kemudian kita salin aja URL, misalnya ini, kita klik insert. Nah, ini baru nanti kalian masukkan soal. Nah, udah seperti ini kita masukin jawaban benar, misalnya yang A lagi, terus kita klik yang question, terus enter-nya juga A sampai Z. Habis itu kita jangan lupa klik yang save. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian nanti kita tambah-tambahin aja soalnya setelah kalian mau sampai berapa. Di sini karena buat contoh, jadi aku masukin 3 aja. Kemudian kita klik yang style. Nah, pada bagian style itu kalian bisa edit, bisa kalian pilih style mana aja. Kalau aku mau yang ini. Nah, habis itu kita klik save. Udah dipilih, kita klik save. Habis itu kita klik yang settings. Nah, kita klik settings, kemudian kita klik yang header atau footer. Di sini kita tuh masukin atau upload media, kemudian kita browse. Nah, ini kita masukin aja. Misal terus kita klik upload. Nah, ini yang di bagian show header on itu kita checklist dua-duanya. Di bagian footer juga sama, tinggal kita upload media, browse. Nah, ini jangan lupa show footer on first and last page. Nah, nanti setelah itu kita klik yang save. Klik yang share dan klik copy to clipboard. Nah, kemudian kita beralih ke halaman WordPress tadi. Nah, nanti kita klik yang, kemudian nanti kita salin linknya, bisa klik yang Smartka. Klik yang, nah nanti akan muncul seperti ini. Habis itu jangan lupa klik simpan. Jangan lupa klik simpan. Kemudian kita klik yang lihat laman, kembali ke laman. Nah, jadilah seperti ini. Nah, mudah kan? Nah, itu lakukan hal yang sama kepada kuis-kuis yang selanjutnya, ada kuis 2 dan kuis 3. Nah, mungkin itu saja penjelasan fitur-fitur WordPress yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.